Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai kebaktian kita. Dalam nama Allah Bapa, sumber kehidupan yang baik, dalam nama Yesus Kristus yang layak menerima puji-pujian, dan dalam nama Roh Kudus yang menuntun saudara-saudara untuk tetap memuji Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus adalah kiranya beserta saudara-saudara sekalian. Amin. 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 Invokasio kita hari ini, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Demikian Kolose 3 ayat 16. Mari surah puji Tuhan, ende anden bria, o surga doni surak kerina. Mari rende muji ia, alu ukur si Maria, puji galarna si badia. Lar ngadi-ngadi ku puji kam Tuhan, baskrina dampar kegaluhan. Ar suram ria usuku ibaskam, terpuji Tuhan rasa lala. Mari krina manusia si puji dage di bata, rendela arsura la kita krina. Persadalah ukur tae, mujikan gelar di bata, arsura dage kita krina. Lar ngadi-ngadi ku puji kam Tuhan, baskrina dampar kagaluhan. Ar suram ria usuku ibaskam, terpuji Tuhan rasa lala. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu. Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaanmu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk kau basuh dengan darah-Mu kudus.
Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setiamu, ya Tuhan. Bagiku yang hina ini, Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setiamu, ya Tuhan. Bagiku yang hina ini, Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sebelum kita membaca firman Tuhan yang menjadi perenungan kita hari ini, dari Wahyu 12 ayat 10 sampai 17, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, luar biasa cinta kasih-Mu. Hari ini kami memungkinkan beribadah, dengar-dengaran apa yang Tuhan kehendaki untuk kami pikirkan dan lakukan. Untuk itu, biarlah kami di masing-masing keluarga kami, di rumah kami, kini kami dapat mendengar sabda Tuhan. Untuk itu berfirmanlah ya Bapa, kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami memohon dengan rendah hati. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita hari ini dari Perjanjian Baru, Wahyu 12 ayat 10 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut.
Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kaummu di sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nazar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara, jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam minggu gerejawi hari ini, Minggu Kantate, bahasa Latin artinya nyanyikanlah, seperti Mazmur 98 ayat yang pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Ini mengingatkan kita karya Allah yang luar biasa saat kita memperingati Paskah, di mana kebangkitan Tuhan Yesus merupakan bukti nyata bahwa Ia yang telah mengalahkan kematian untuk keselamatan kita, umat yang percaya kepadanya. Ini berarti, saudara-saudaraku, sisa hidup kita penuh nyanyian. Kalau di dalam Invokasio Kolose 3:16 tadi mengajak kita untuk menyanyikan mazmur dan puji-pujian serta nyanyian rohani. Apa itu artinya? Artinya mazmur perjanjian lama yang dipakai dalam ibadat tentunya nyanyian dari kitab suci. Puji-pujian yaitu lagu-lagu yang digubah menjadi nyanyian untuk memuliakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan nyanyian rohani, yaitu nyanyian yang keluar dari luapan hati, yang didorong dalam dan diilhamkan oleh Roh Allah, yang muncul pada waktu ibadah berlangsung. Dengan rasa syukur dalam hati, bernyanyilah. Bernyanyi dengan penuh semangat, membuat hati kita ini plong. Ada yang menyatakan manfaat bernyanyi luar biasa. Dapat meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah penuaan dini, melatih otot perut, menurunkan tekanan darah tinggi, meningkatkan kinerja otak, memperlancar pencernaan, menjaga kinerja sistem pernapasan, merawat paru-paru, mengoptimalkan fungsi jantung, meningkatkan metabolisme tubuh, memperbaiki postur tubuh, terapi penyakit Parkinson, meningkatkan percaya diri, mempererat ikatan emosional, dan memberikan perasaan bahagia. Jadi saudara-saudaraku, banyak sekali manfaat bernyanyi. Kalau Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat
Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Di tengah penderitaan dan tekanan berat akibat pandemi COVID-19 ini, bermunculanlah kreativitas dengan berkumandangnya nyanyian-nyanyian, baik solo, keluarga-keluarga, Moria Klasis, pendeta GBKP Klasis Jakarta Kalimantan, pendeta-pendeta GBKP, dan lain sebagainya, melalui video live streaming. Semuanya ini saudara-saudaraku, untuk mempererat ikatan emosional dan memberikan perasaan bahagia, walaupun harus stay at home, stay healthy, stay happy with family. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Kitab Wahyu sebenarnya berisi penglihatan Yohanes tentang pesan, perkataan, dan apa yang Yesus lakukan. Kitab ini memiliki 3 bagian utama. Yang pertama, saudara-saudaraku, adanya kekuatan jahat yang tengah bekerja di dunia, yang karenanya orang Kristen harus menderita dan mati. Yang kedua, Yesus adalah Tuhan yang akan mengalahkan semua orang dan kuasa melawan Allah. Yang ketiga, Allah menyediakan upah besar bagi mereka yang setia, khususnya yang harus mati karena melayani Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Wahyu 12 ayat 10-17 yang menjadi renungan kita hari ini, bagaimana kebencian si iblis kepada pengikut Sang Mesias. Ibarat sebuah pertempuran, saudara-saudaraku, pertempuran antara Allah dengan iblis. Ada sebuah gagasan tentang iblis sebagai simbol kekuatan dan kekuasaan jahat. Ini dia, naga. Di banyak budaya, saudara-saudaraku, naga atau makhluk besar yang menyerupai ular dikenal dari cerita rakyat. Kalau ayat 9 kita baca, naga yang besar itu dibuang keluar. Dialah ular tua itu yang bernama iblis atau roh jahat yang menipu seluruh dunia. Jadi naga, si ular tua di Taman Eden. Kejadian 3 ayat 1-15. Kata yang diterjemahkan ular dalam kitab Wahyu ini hanya dipakai untuk iblis. Ular itu dikatakan tua, bukan maksudnya usianya yang sudah tua, saudara-saudaraku, melainkan ia sudah ada sejak semula. Iblis dan setan ini ada 2 gelar. Iblis artinya pemfitnah atau penuduh. Sedangkan Satan berarti musuh atau lawan. Kalau kita lihat dalam kitab Ayub, Satan bertindak sebagai pendakwa di hadapan Allah. Memang kata Satan berarti pendakwa. Yunaninya diabolos. Karena itu muncul istilah devil. Dan iblis yang artinya penipu. Iblis mengklaim bahwa kita milik si iblis dan bukan milik Allah. Iblis mempunyai kuasa karena kita memberikan kuasa itu. Saat Allah memberikan kemerdekaan kepada manusia, disitulah kita manusia menyalahgunakan kemerdekaan itu. Tentu kita ingat Kejadian 3. Bagaimana kejatuhan manusia ke dalam dosa. Iblis ibarat kelelawar. Iblis hidup dan kekuatan yang ia peroleh dari para korbannya. Iblis sama sekali tergantung pada korbannya.
Iblis tidak dapat menciptakan apapun. Iblis hanya dapat menyalahgunakan hal-hal yang telah diciptakan sebelumnya. Ciptaan Allah baik dan semua yang ada boleh digunakan. Tetapi iblis ingin agar kita menyalahgunakannya. Hal itu saudara-saudaraku dapat kita lihat setiap hari dalam penyalahgunaan berbagai hal. Apakah penyalahgunaan alkohol, obat bius, tenaga atom, internet, media sosial dalam arti media informasi digital, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, website, dan lain sebagainya. Semua temuan itu, bahkan teknologi informasi, sebenarnya sungguh-sungguh banyak manfaatnya. Informasi begitu cepat dapat kita terima, sehingga kita tahu masalah apa yang terjadi di belahan dunia ini. Dapat mengurangi pemanasan global karena berkurangnya penggunaan kertas. Bahkan kabar baik, kabar keselamatan dapat disampaikan dengan cepat kepada semua orang tanpa ada batas ruang dan waktu. Namun saudara-saudaraku, tidak jarang juga orang menyalahgunakannya dengan menyampaikan berita bohong atau hoax. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Wahyu 12 ayat 10-17 yang menjadi perenungan kita hari ini memproklamasikan bahwa ending pertempuran Allah dengan iblis sebagai kekuatan jahat ialah si iblis dilemparkan ke bawah. Artinya ditumbangkan, yakni dijatuhkan dari tempat di mana ia berkuasa dan dihormati. Diusir, saudara-saudaraku. Hal ini mengingatkan kita ketika 70 murid kembali dari perjalanan pertama memberitakan Injil. Katanya, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Demikian Lukas 10 ayat 18. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam situasi wabah COVID-19 ini, tema kita, Tuhan mengasihi bangsanya, sangat relevan saudara-saudaraku. Karena beratnya pergumulan dan penderitaan yang menimpa, baik secara pribadi, ke tengah-tengah keluarga, ke tengah-tengah gereja, masyarakat, sebagai bangsa, bahkan ke seluruh dunia. Apakah Tuhan mengasihi? Di mana kasih Tuhan itu? Saudara-saudaraku, tentu kita teringat akan Ayub, orang yang begitu saleh, tetapi menderita juga. Yang jelas saudara-saudaraku, Allah kita itu maha tahu. Allah kita itu maha kasih. Allah kita itu maha kuasa. Artinya, tidak akan sehelai rambut jatuh tanpa seizinnya. Demikian Lukas 12 ayat 27. Dan kalau Allah mengizinkan kita dicobai, seperti terungkap dalam ayat 2 ayat 16, ayat 6, maka Allah tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pastilah memberikan jalan keluar sehingga dapat menanggungnya. Demikian 1 Korintus 10 ayat 13. Jadi saudara-saudaraku, kondisi sekarang momentum yang tepat untuk bertanya, adakah kecerobohan dan dosa yang perlu diakui? Kalau kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala yang jahat. Apakah iblis sedang mencobai dan perlu dilawan? Yakobus 4 ayat 7b, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Atau saudara-saudaraku, pertanyaan, Allah sedang menguji dan kita perlu tunduk.
Kalau Yakobus 4 ayat 7a, supaya naik kelas, memang kita harus mengikuti ujian. Karena itu, tunduklah kepada Allah. Saudara-saudaraku, tentu saya teringat akan Alkisah. Hiduplah seorang raja yang selalu didampingi oleh ajudannya. Saat sang raja mengupas durian, tahu-tahu kena tangannya terluka. Apa kata sang ajudan? Semuanya pasti ada baiknya. Raja yang sedang kesakitan marah, dan ajudan ini tadi dipenjarakan. Pada suatu hari, raja berburu ke hutan sendirian. Memang dia ditemani oleh prajuritnya, tapi ketika melihat binatang buruannya, ia mengejarnya hingga masuk ke dalam hutan sendirian. Karena prajuritnya tadi tertinggal. Di tengah hutan itu, saudara-saudaraku, raja itu ditangkap oleh penghuni hutan. Yang tentunya masih primitif untuk dijadikan raja ini sebagai persembahan kepada dewa mereka. Iya, dari tampilan, ya sudah baik, tampan. Tapi setelah diperiksa ternyata ada cacat fisik. Cacat fisik, tangannya yang terluka. Ada goresan. Waktu dia saat mengupas buah durian. Maka sesuai dengan kriteria persembahan kepada dewa yang tidak ada cacat fisik, maka batallah dan dilepaskanlah raja ini. Ketika dia kembali ke istana, sang raja langsung ke penjara untuk memeluk ajudan yang telah ia jobloskan ke dalam penjara. Dia berterima kasih kepada ajudan dan mohon maaf. Saudara-saudaraku, ternyata di pihak yang lain, sang ajudan juga menangis dan berterima kasih kepada sang raja yang telah memasukkannya ke penjara. Sebab kalau tidak, pasti ajudan itu ikut. Dan tentu dialah yang akan dibunuh untuk dipersembahkan kepada dewa. Karena apa? Memenuhi syarat, tampan dan tidak ada cacat fisik. Saudara-saudaraku, ya, tentu kebaikan Tuhan luar biasa. Luar biasa melimpah. Raja ini tidak tahu, ajudan pun tidak tahu. Bahkan kalau kita perhatikan tadi, ya, kebaikan itu ternyata datangnya tidak selalu melalui peristiwa yang menyenangkan. Bisa saja kebaikan itu tersembunyi di balik hal-hal yang menyakitkan, seperti dampak pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sumana siwah nggara 10, labo tertatap si bulung dapdap. Sanga COVID-19 ulakal perpusuh. Adi tetap stay at home, lanai bokri na terdadap. Kata gendang deher tapin, sorana si ranggut-ranggutan. Adi kita perpulungan jampin, lanai lit perampus rasi panjang punjutan. Kerja meriah ikuta semangat, reh kade-kade ita limbaru nari. Adi te kita man iblis, teka man juru selamat, maka kugape pe kebiaran reh nge lar ngadi-ngadi. Amin. Tibalah saatnya kita mengungkap pengakuan iman kita lewat nyanyian Kidung Jemaat 242 ayat pertama dan ketiga, muliakan
Allah Bapa, dan seterusnya. Muliakan Allah Bapa, muliakan putranya, muliakan Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja sorga, Raja gereja yang esa, Raja bangsa-bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Tiba saatnya kita akan menyampaikan persembahan kita. Untuk persembahan nyanyian PKJ nomor 146 ayat 1 dan 3, bawa persembahanmu. Sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang persembahan ucapan syukur dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita menyampaikan persembahan kita sambil menyanyi bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Marilah kita satu dalam doa syafaat dan persembahan kita. Bapa yang baik, luar biasa cara Tuhan mengasihi kami. Walaupun saat pandemi COVID-19 ini masih menghantui kami sekalian. Tapi lewat firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa Tuhan luar biasa. Allah mengasihi bangsanya. Allah mengasihi bangsa kami Indonesia. Saat ini Bapa, kami sehati untuk mendoakan Dewan Gereja Sedunia, Dewan Gereja Asia, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Gereja Batak Karo Protestan, dan secara khusus saat ini Bapa, kami mendoakan GBKP Runggun Jampin bersama jemaat pelayanan di PJJ, keluarga-keluarga kami. Dan saat ini Bapa, kami teringat akan kekasih kami Nande Jimmy yang terbaring. Tuhan, kami rindu Tuhan membubuhkan berkat-Mu atas upaya semua yang dilakukan untuk penyembuhannya.
Bahkan saat ini juga kami teringat akan Nora Nandemalemta. Tuhan menguatkan dan menghiburkan keluarga besar ini. Bapa dalam surga, kami mendoakan semua jemaat kami. Kami doakan persembahan yang telah disampaikan. Kami juga mendoakan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Kepala Pemerintahan, Presiden kami Joko Widodo, jajarannya para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, bahkan tetangga. Kami juga mendoakan TNI, Polri. Kami doakan Kota Bogor, Kabupaten Bogor. Tuhan hadirlah menolong kami, sehingga kami luput dari pergumulan kami saat ini. Bapa, kami juga mendoakan para medis, dokter, perawat, bahkan relawan yang terus melayani pasien, baik yang positif, PDP, ODP. Tuhan, kami doakan juga rumah-rumah sakit, kebutuhan APD, terlebih saat ini berlaku PSBB di berbagai wilayah kami. Tolong ya Tuhan, hadirlah agar kami semua sehati untuk taat akan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah agar cepat pulih keadaan kami. Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya pelayanan kami di GBKP Jampin. Tuhan tahu sampai ke lubuk hati. Tuhan tahu kondisi masing-masing jemaat kami. Kami rindu, biarlah kami melihat cinta kasih Tuhan di tengah-tengah derita, beban yang begitu berat yang dialami kami semua. Dengar seru permohonan kami Tuhan, karena kami mohon semuanya ini hanya oleh belas kasihan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan dalam hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Ku yakin bahwa kurban Kristus di salib itulah agung dan ajaib. Hidupku sungguh-sungguh menjadi baru, dan ku tetap pegang salib itu. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu.
Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Tiba saatnya kita mengungkap komitmen kita. Allah tetap memberikan kesempatan kepada manusia untuk melihat betapa baiknya Tuhan yang telah menganugerahkan mandat untuk memelihara ciptaan Allah yang begitu indah. Saya berjanji ya Allah untuk menyerahkan hidupku kepadamu. Biarlah kami tetap dapat menikmati kebaikan Tuhan. Dan pakailah kami menjaga dan menyaksikan betapa baiknya ciptaanmu. Hai, jangan sendirian, jalanmu kau tempuh, bebanmu jadi ringan bersama Tuhanmu. Jikalau kau bersusah dan berkeluh kesah, hai, pikulah semua bersamanya. Hai, pikulah semua bersamanya. Hai, marilah semua yang susah dan penat, ikuti Yesus jua, bebannya tak berat, derita yang kau tanggung berakhir segera. Serahkan keluhanmu di tangannya. Serahkan keluhanmu di tangannya. Marilah kita mengucapkan doa Bapa kami seperti yang diajarkan Tuhan. Kita ucapkan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya saudara-saudara menerima berkat Tuhan. Ingatlah bahwa tiada jalan yang tak berbatu, tiada laut yang tak bergelora, tiada gunung yang tak berlembah. Namun kasih Tuhan menguatkan untuk terus melangkah. Dan dalam komitmen itulah kita membutuhkan berkat-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin.